Tadabbur Quran Channel. Di antara ajaran baru yang sangat dihimbau kaum muslimin untuk menjauhinya oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah ajaran orang-orang yang suka mengkafirkan umat, adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan hanya gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan, hanya gara-gara dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Mudah sekali vonis kafir ditujukan kepada mereka, mudah sekali vonis kafir ditujukan kepada pemerintah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang anak-anak muda yang kata Rasul alaihi salatu wassalam, kebanyakan mereka adalah anak-anak muda, kebanyakan mereka adalah orang-orang jahil, kurang mendalam pemahamannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam. Akan ada keluar suatu kaum di akhir zaman dari umat ini, sufaha ahdathul asnan, anak-anak muda usia-usia belia, sufahaul ahlam, orang-orang bodoh, orang-orang pandir, baru belajar 1-2 kitab sudah merasa seperti Syekhul Islam, baru belajar 1 kitab, baru belajar 1-2 halaman dari kitab-kitab para ulama sudah merasa pintar, sudah merasa jenius. Sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, orang-orang pandir, yaquluna min khair qaulil bariyah, bahkan mereka tidak segan-segan membawa kalam khairil bariyah, membawa kalam Rasulullah, membawa ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, orang-orang ini la yujawizu imanuhum hanajirahum, orang-orang ini imannya tidak sampai menyentuh hatinya, iman mereka tidak sampai menyentuh kerongkongannya. Atau di dalam ayat yang lain, atau dalam hadis yang lain, riwayat yang lain menyebutkan hadis-hadis tersebut atau ayat-ayat yang mereka baca tersebut tidak menyentuh hati mereka, sehingga hati mereka hati yang bengis, menjadi hati-hati yang jahat. Makanya tidak jarang kita dapati orang-orang khawarij, orang-orang yang suka mengkafirkan umat, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, orang tuanya pun dikafirkan, orang tuanya pun disembelih oleh mereka karena mereka meyakini orang tuanya kafir dan wajib dikorbankan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, yamrukuna minad din, sungguh mereka telah keluar dari agama. Yamrukuna minad din, orang-orang ini orang-orang teroris khawarij telah keluar dari agama. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah yang melesat kencang, melesat kuat dari buruannya. Fa aina malakitumuhum, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada pemerintah kaum muslimin. Fa aina lakitumuhum, kapan saja kalian wahai pemimpin negeri kaum muslimin, wahai pemimpin kaum muslimin, dimanapun kalian menemui mereka, faqtuluhum, perangi mereka, perangi mereka. Pemerintah kaum muslimin diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk memerangi orang-orang teroris khawarij. Perangi mereka, faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang memerangi mereka, maka sungguh memerangi orang-orang teroris khawarij yang membawa misi terorisme mengatasnamakan agama Islam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, memerangi mereka sungguh terdapat pahala besar nanti di hari kiamat. Wahai saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat, kita wajib membantu pemerintah kita mewujudkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini, memerangi para teroris yang mengatasnamakan agama Islam, memerangi mereka bersama pemerintah kaum muslimin. Sungguh terdapat pahala yang begitu besar dalam amalan memerangi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan tidak segan-segan mereka mencegah kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak segan-segan mereka meledakkan rumah-rumah Allah. Bahkan di antara mereka ada yang membuat keonar, meledakkan Masjidil Haram, meledakkan Masjidil Nabawi, tidak melihat kehormatan rumah Rasul alaihi salatu wassalam yang menjadi makam beliau, tidak menghormati makam Rasul alaihi salatu wassalam, meledakkan bom-bom di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, meledakkan, membunuh kaum muslimin dikala mereka sedang asyik
menikmati santapan buka puasa beberapa tahun yang lalu, mereka melakukan peledakan-peledakan dalam keadaan polisi-polisi tauhid, polisi-polisi sunnah itu mengajak mereka untuk berbuka puasa bersama. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidakkah balasan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula? Balasan kebaikan, wahai saudara-saudaraku, sudah diajak untuk berbuka puasa dengan santapan-santapan yang halal, tetapi mereka orang-orang teroris Khawarij malah membalas polisi-polisi tersebut, membalas kaum muslimin dengan bombardir, dengan membunuh mereka, mengalirkan darah mereka. Demi Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berkeliling tawaf di hadapan Ka'bah seraya menyatakan, wallah, wahai Ka'bah, demi Allah, wahai Ka'bah, sungguh engkau adalah kiblat yang benar-benar besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Engkau adalah kiblat yang benar-benar agung di sisi Allah. Engkau adalah kiblat yang diagungkan oleh hamba-hamba Allah. Tetapi nyawa seorang muslim di sisi Allah Jalla wa Ala lebih berharga darimu. Demikianlah nyawa seorang muslim. Dan begitu pula nyawa-nyawa orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh oleh syariat, orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir musta'man, orang-orang kafir mu'ahad, ini pun tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wallah, barang siapa yang menumpahkan darah musta'man, lam yarih raihatal jannah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang menumpahkan darah orang-orang kafir musta'man, orang kafir yang diberi jaminan keamanan, orang kafir yang mengadakan perjanjian gencatan senjata, sungguh dia tidak akan merasakan aroma wangi surga. Ini ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam. Orang non muslim pun dijaga darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nyawanya kaum muslimin?